Siap bang, siap. Yuk. Yuk, Oke, yuk. bismillahirrahmanirrahim. Yang dimulai. Udah, Ya. Bang, sudah. Oke, ready ya? Ya. Dan tentang Kang Umar sebelumnya mungkin boleh diceritakan seperti apa sih Kang sendiri bahwa teman-teman media, terima kasih yang udah datang ke sini buat mendoakan, buat melayat, mengantarkan pulangan Bapak dari rumah sakit sampai sekarang di rumah duka, dan sampai besok yang akan dimakamkan pagi hari di TPU. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya, karena hubungan dengan alat yang paling vital otak manusia, sama kayak jantung. Tadi yang dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu di situ udah mulai ini keajaiban itu. Ada dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit pusat nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu udah semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, udah mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya, emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan. Namun tidak langsung ke rumah sakit karena Bapak kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang. Jadi ayo ke rumah sakit, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar. Jadi nggak menentukan siapapun, langsung berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang apanya ya, kejadian fatalnya tadi itu subuh, ketika kalau kata Bunda bilang ditemukan di bawah kasur gitu. Berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah kasur. Ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya, Setinggi berapa sih? Dan kondisinya udah muntah. Langsung, makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi rumah sakit Pusat evakuasi. itu. Nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat dioperasi. Dipancing, dikasih obat buat kesadarannya naik, dia bisa Udah maksimal. Rumah sakit itu sudah memberikan segalanya yang terbaik buat obat, sudah alat oksigen. Akhirnya nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Nunggu turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, ya itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah semakin buruk, dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat-kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, mendoakan, menyemangati, dan kondisinya sangat pre-koma, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit,
sampai di suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga sama kerabat, terus menyemangati ya akhirnya di pukul 14.24 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas. Kalau kata dokter mungkin secara medis memang betul udah Penyumbatan pembuluh darah di batang otak. dan itu Katanya berat untuk ukurannya dilakukan. batang otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak Berat, bisa dilakukan karena tindakan operasi karena Kondisinya kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir tubuh Kang Epi, ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua 14.24. Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kok secepat ini. Saya pun sebagai adiknya Kang Epi secara komunikasi jarang karena ya umum lah. Kita sebagai manusia ketemu itu kalau ada hal-hal yang luar biasa atau acara-acara besar apa. Setelah itu mungkin sama teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, terutama ya dari Kang Epi, keluarga semuanya. Mohon dimaafkan. Ya. Kang izinkan maaf tadi kan kata dokter penyumbatan di otak ya kalau nggak salah ya, di kepala gitu. batang otak. Nah, itu penyakit itu memang sudah dari dulu kan, atau memang baru diketahui hari ini atau seperti apa sih? Oh, kalau dari dulu permasalahan papa itu emang di bagian kepala ya. Waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor otak dan itu udah sembuh. Udah dengan pengobatan karena emang kondisinya nggak sekritis kemarin, ada benjolan dan emang udah disuruh pulang dan terserah mau berobatnya gimana, milih alternatif itu udah sembuh. Tapi ya masalah-masalah lain ya Pemicu nggak ketahuan ya, mungkin baru rasanya akhir-akhir belakangan ini ketika kelingan. Nah, dokter ngelihat di situ harusnya pas mulai kelingan gitu periksa, tapi bukan dikira ya, ngerasa yang tadi yang dibilang yang ngerasa udah sehat, ngerasa oh itu pusing biasa. Nah, sedangkan di situ ada tanda penyumbatan. Mungkin pada saat itu kalau periksa dan tahunya ada penyumbatan itu bisa dioperasi, bisa ada tindakan karena masih sehat. Dan sekarang kalau ini udah benar-benar tertutup, berat lah untuk dilakukan tindakan. jadi kondisi yang kritis tadi udah nggak memungkinkan. Kang, mungkin maaf, Kang Epi sendiri ngasih wasiat apa sih mungkin ke anak-anak gitu? Kalau nggak salah kan sempat kumpul dulu ya, Sempat sadar nggak sih, semalam Kang ya, Epi? sama anak-anak. Oh, malam ya jam 1 itu. Anak tuh bukan anak-anak saya maksudnya, gitu kan, anak-anak warung ya. Saya nggak tahu kalau itu, karena kemarin saya kebetulan kondisinya lagi di Jogja, ada acara, baru datang pagi tadi jam 6 dapat kabar itu, belum sempat pulang, masih dari jalan langsung ke Cawang tuh, sempat pulang ke rumah. Jadi sekaget itu. Nah kalau dengar kalau tadi dengar masalah ngumpulin anak-anak itu emang karena kan beberapa hari kebelakang ini kan sempet pingsan, akhirnya kan ya udah jangan beraktivitas yang berat-berat, akhirnya istirahat di rumah. Nah katanya nggak tahu kenapa di malam itu pengen banget ke warung, terus tiba-tiba ngumpulin anak-anak warung
ceramah di situ. Maksudnya lebih niatnya kan pengen evaluasi. Yuk, warung udah berjalan 3 bulan, kita ke depannya bagaimana gitulah, lebih ke arah situ. Nggak biasanya katanya kayak gini. Nah pada saat itu emang pulang agak malam, nyampe rumah sekitar tengah malam, jam 1 itu baru tidur, dan paginya itu kejadian. Kalau apa yang diomongin nggak tahu, soalnya saya nggak di tempat. Kang mungkin maaf, Papa pernah ngomong soal wasiat mau dimakamin di Garut, bener nggak sih? Iya, pernah. Dan itu beliau sendiri yang minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga. Tah di dia pi kuburan ke ibu teh. Epi di dia di sabelahna. Itu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Nah di sebelahnya itu kakek ya. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh Kang Epi dimakamkan. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Pilihannya di Kampung Kandang atau di Puro. Tadi Bang Boy ini adik angkatan di IKJ, sekaligus juga sahabat teman, sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan Kang Epi yang terakhir di Jeruk. Kronologisnya mungkin Bang Boy untuk teknis juga seperti apa kira-kira untuk besok? Sampai tadi datang ke rumah sakit,